Oke teman-teman ya, di teror pinjol itu memang bisa stres, tapi tahu nggak, kalau tiba-tiba kita berhenti diteror, berhenti dihubungi oleh mereka, justru itu bisa lebih berbahaya. Kenapa demikian? Akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, banyak yang cerita, "Bang, biasanya tiap hari ditelepon, tiap hari di WA, tapi sekarang kok tiba-tiba sepi dan nggak pernah ditagih lagi." Atau misalnya udah seminggu nih nggak ada WA ancaman, ini utang saya dianggap lunas kah atau bagaimana? Nah, di sini banyak orang yang salah paham, sepi dari penagihan itu bukan berarti lunas ya teman-teman. Ingat, hutang itu sudah tertulis secara perdata dan perjanjian hanya bisa selesai jika kita membayar dan melunasinya. Selama belum, maka hutang itu masih tetap ada, teman-teman. Nah, kenapa mereka itu berhenti meneror? Biasanya mereka itu yang pertama ganti target ya guys ya. Karena kalau kamu itu nggak panik ya, santai saja, responnya itu tenang dan nggak bisa ditekan, biasanya mereka itu ganti ke target lain yang lebih mudah untuk ditekan. Ya, biasanya seperti itu. Atau yang kedua, memang sedang terjadi rotasi data. Data kamu itu bisa dipindahkan ke tim lain, dialihkan ke penagih yang baru misalnya, ya ke DC yang baru misalnya dan sebagainya. Atau juga bisa pemutihan akuntansi ya, teman-teman. Biasanya karena setelah lewat periode tertentu, mungkin 90 hari, hutang itu akan masuk kategori macet. Nah, kalau sudah macet, biasanya akan dialihkan ke pihak ketiga untuk mendatangi rumah. Tapi ya nggak apa-apa guys, kalau memang didatangi, ya udah disambut saja. Kalau memang ditagih dan belum punya uang, tinggal bilang saja belum punya uang. Ya sudah mau gimana lagi guys kalau belum punya uang. Ingat, kita dilindungi undang-undang ya. Kita tidak boleh diancam, tidak boleh diintimidasi, dan tidak bisa dirampas asetnya hanya karena gagal bayar pinjol. Oke, alasan keempat kenapa biasanya penagihan itu tiba-tiba mandek atau ya nggak ditagih lagi, itu biasanya karena audit atau regulasi. Ya, biasanya mereka itu menghentikan sementara penagihan yang agresif kalau sedang terjadi evaluasi, perbaikan SOP, atau untuk menghindari sanksi ya, karena mereka itu diawasi oleh OJK ya teman-teman. Karena kalau sampai ada laporan atau pelanggaran dari pinjolnya, maka dia bisa dibubarkan oleh OJK. Nah, alasan terakhir biasanya akan dialihkan ke penagihan lapangan atau DC ya, biasanya guys ya, kalau sudah berhenti telepon-telepon dan sebagainya. Nah, ini ada realita ya, jadi kesimpulannya kalau sepi sudah tidak ada yang menagih lagi via handphone dan sebagainya, itu bukan berarti lunas teman-teman. Akan tetapi ya sudah memang, dialihkan atau memang sedang pindah target saja. Hutang tetap ada ya, belum lunas, nggak bisa lunas kecuali sudah dibayar dan tetap bisa berdampak ke riwayat kredit dan biasanya akan muncul penagihan lanjutan juga teman-teman. Oke, akan tapi ini juga penting sekali, penagihan itu tidak boleh mengandung ancaman, intimidasi, dan sebagainya. Oke, nah kalau kamu dalam kondisi itu, kalian bisa, coba cerita di kolom, komentar, nanti akan kita bahas ya teman-teman. Ingat untuk tetap tenang, manfaatkan waktu sebaik mungkin, dan jangan ambil utang baru. Tetap kita bekerja seperti biasa ya, kemudian kita akan lunasi pelan-pelan nanti supaya kita bisa hidup bebas dari hutang. Saya doakan semoga semuanya bisa segera menyelesaikan masalahnya ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.